Realitas dapat didefinisikan sebagai keadaan hal-hal sebagaimana adanya, dan apa yang kita alami di setiap saat ini. Kita berbagi realitas dengan orang lain, tetapi pengalaman setiap orang berbeda. Tidak ada yang dapat mengaitkan kehidupan dan pengalaman khusus dengan cara yang sama seperti Anda, dan begitu pun sebaliknya. Misalnya, jika Anda memesan liburan yang luar biasa dan menjadi sangat bersemangat tentangnya, orang lain mungkin juga memiliki sedikit kegembiraan untuk Anda, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti Anda. Mereka tidak akan mengalami realitas ini dengan cara yang sama seperti Anda mengalaminya. Ini karena realitas itu bersifat individual. Realitas berasal dari sumber internal berdasarkan pengalaman masa lalu dan keyakinan yang berkembang. Pikiran kita menciptakan peta pikiran dengan kategori spesifik, dan mencoba menemukan keadaan dan kondisi yang sesuai. Ini karena pikiran dirancang untuk memiliki kendali atas bagaimana pengalaman atau realitas ini disimpan, tetapi peta pikiran Anda tidak sama dengan peta pikiran orang lain, dan inilah mengapa ada begitu banyak pendapat dan persepsi yang berbeda. Pertimbangkan ini. Jika Anda memberitahu diri sendiri bahwa sulit untuk menemukan pasangan yang hebat untuk menjalin hubungan, apakah ini realitas universal atau hanya pengalaman pribadi? Tentunya Anda bisa menyebutkan beberapa orang yang telah menemukan pasangan yang sempurna untuk mereka, jadi ini hanya realitas yang hanya mungkin bagi Anda. Jika Anda memegang keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan, dan Anda memfokuskan pikiran Anda pada realitas baru, tapi Anda mungkin berkata bahwa ini tidak bisa bagi sebagian orang. Ini tidak akan menjadi kebenaran bagi semua orang. Tapi fakta yang sebenarnya adalah, karena sebagian orang tidak memiliki keyakinan dan persepsi yang sama dengan sebagian orang yang lain. Yang harus diketahui bahwa, mereka menciptakan realitas mereka dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, dan serangkaian kondisi yang berbeda. Dan faktanya adalah, jika setiap orang memegang keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan, maka itulah yang akan dipetakan oleh pikiran mereka untuk cara berpikir mereka dan akhirnya terjadi pengalaman. Dan ini adalah apa yang kita sebut sebagai realitas. Tetapi karena Anda melihat mereka yang mudah mendapatkan pasangan, itu oleh karena mereka memiliki persepsi bahwa hidup itu mudah dan berlimpah, maka inilah yang diciptakan dan dipersepsikan oleh pikiran mereka. Untuk memiliki pengalaman baru, Anda harus menciptakan definisi baru tentang apa itu realitas Anda, dan kemudian bersabar, sementara pikiran Anda menciptakan pengalaman-pengalaman tersebut untuk Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan berikut. Apakah Anda menyukai realitas yang saat ini ada? Definisikan realitas yang bisa ada. Mungkin ada kondisi saat ini yang bertentangan dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Tetapi hanya karena impian Anda bukanlah realitas saat ini, bukan berarti itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ruang antara realitas Anda saat ini dan apa yang Anda inginkan, adalah ruang yang harus Anda tutup agar apa yang Anda inginkan terjadi. Bayangkan bahwa apa yang Anda inginkan sebenarnya ada di depan Anda. Untuk melihat itu, Anda harus menutup celah antara Anda dan keinginan Anda. Dan untuk melakukannya, Anda harus memfokuskan pikiran Anda pada realitas baru, sehingga celah atau ruang pembatas itu menghilang. Apa yang menciptakan celah itu? Celah itu diciptakan oleh semua batasan yang dihasilkan oleh pikiran Anda, sehingga itulah mengapa Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan itu adalah semua bukti yang muncul karena batasan tersebut. Misalnya, pikiran tidak cukup uang, pikiran tidak cukup waktu, pikiran tidak cukup keterampilan, pikiran lahir di keluarga yang salah, pikiran tidak cukup menarik, pikiran gen yang buruk, pikiran lokasi yang salah, dan pikiran keberuntungan yang buruk. Ini hanyalah beberapa dari batasan ilusi yang orang berikan pada diri mereka sendiri. Semakin banyak batasan ini difokuskan, semakin mereka menjadi hambatan yang menjaga pengalaman baru tidak terwujud. Itu semua adalah celah, atau ruang, atau jurang, atau pembatas antara Anda dan apa yang benar-benar ingin Anda alami.
Pikiran-pikiran ini adalah kondisi yang menjaga apa yang Anda inginkan jauh dari Anda, seperti parit besar antara Anda dan hal-hal tersebut. Terkadang, kita menutup celah ini secara sementara antara pengalaman saat ini dan apa yang diinginkan dengan berhayal atau membayangkannya secara detail. Tetapi terkadang kita hanya mengunjungi realitas itu secara singkat, yang tidak cukup untuk membuatnya nyata. Keinginan itu belum ada sebagai realitas, tetapi pasti bisa. Belajar menghilangkan ruang antara Anda dan apa yang Anda inginkan adalah apa yang disebut sebagai pertumbuhan dan evolusi. Ini yang membuat kita bangun di pagi hari dan bergerak melalui hari kita. Tanpa keinginan untuk pengalaman baru, kita tetap stagnan, bosan, dan mungkin depresi. Langkah pertama untuk menutup celah ini adalah niat. Kata niat berasal dari kata akar Latin, yaitu intentus, yang berarti merentangkan atau condong ke arah. Dengan menetapkan niat kita untuk menciptakan apa yang kita inginkan, kita segera mulai menutup ruang, karena kita memulai proses mengarahkan perhatian ke arah itu. Kita menciptakan tujuan atau sasaran yang kita bertekad untuk dicapai. Niat sejati lebih menekankan pada mempercayai realitas baru sebagai mungkin, daripada fokus pada hambatan yang menghalanginya untuk menjadi kenyataan. Niat merentangkan perhatian menuju target yang saat ini hanya ada dalam imajinasi, dengan menjaga perhatian kita tetap fokus pada realitas baru, menutup celah antara Anda dan apa yang Anda inginkan. Tujuan yang dimaksudkan, untuk kita mulai mengubah pola pikir kita menuju realitas baru. Di sini, peta baru mulai terbentuk dalam pikiran, persepsi baru tercipta, dan pengalaman baru mulai memvalidasi realitas baru tersebut. Pikiran mengubah fokusnya untuk mencari lebih banyak hal yang membuktikan bahwa realitas baru semakin mendekat, dan celah mulai menutup. Misalnya, seseorang akan menemukan cara untuk memiliki lebih banyak waktu untuk meneliti apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian mereka. Atau mereka mungkin membuat perubahan dalam mereka berpakaian, atau pergi ke gym agar terlihat lebih baik, atau bisa jadi mereka pindah ke lokasi yang berbeda yang membuka lebih banyak peluang kerja. Bagian tindakan dari proses tersebut menempatkan seseorang dalam posisi berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan situasi yang tepat untuk menutup celah lebih jauh. Kemudian siklus mulai memperkuat dirinya. Semakin banyak niat dan tekad yang ada, semakin banyak tindakan yang terinspirasi akan terjadi, dan semakin banyak momen di waktu yang tepat akan terjadi. Dan begitu kondisi-kondisi tersebut terjadi, niat menjadi lebih kuat, emosi menjadi lebih bernilai, tindakan menjadi lebih besar, dan realitas baru menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Bahkan sampai terjadi realitas-realitas baru, dan realitas yang kita inginkan. Kita secara naluriah tahu bagaimana menutup apa yang mungkin dianggap sebagai celah kecil dalam realitas kita, dan kita melakukannya sepanjang waktu. Misalnya, jika Anda memiliki wawancara kerja yang dijadwalkan pukul 3 sore, atau pertunjukan di sekolah anak Anda pada malam hari, atau janji temu ganti oli di pagi hari, Anda akan mengatur ulang realitas Anda sesuai kebutuhan. Anda akan menutup celah antara bisa berada di tempat yang Anda inginkan, dan di tempat yang mungkin Anda ada. Anda akan meninggalkan kewajiban lain untuk memenuhi niat tersebut, sehingga menutup celah antara apa yang dianggap sebagai realitas normal Anda dan realitas baru Anda. Niat akan merentangkan Anda dari satu realitas ke realitas lainnya, dengan menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan yang menciptakan hal tersebut. Dalam kasus yang mungkin dianggap sebagai celah yang lebih besar, penting untuk menyadari bahwa Anda sudah memiliki kemampuan ini, dan Anda menggunakannya secara konstan. Anda adalah penutup celah yang terampil. Anda sudah tahu bagaimana menggunakan niat dan tindakan untuk menyesuaikan keadaan Anda. Dan yang disebut celah yang lebih besar sebenarnya hanyalah ruang kecil yang membutuhkan niat dan perhatian Anda untuk menutupnya. Ini hanya masalah mengalihkan fokus dari realitas saat ini yang tidak Anda inginkan, dan memusatkan minat Anda pada keinginan Anda. Anda menetapkan niat yang teguh bahwa
Anda akan menutup celah antara Anda dan apa yang Anda inginkan, dan bahwa Anda tidak akan menerima jawaban tidak. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda selalu menutup celah ini, dan bahwa Anda sangat terampil melakukannya. Setelah Anda menghabiskan waktu melakukan ini, pikiran Anda akan menginspirasi Anda untuk bertindak sesuai dengan realitas baru Anda. Emosi positif Anda akan meningkat. Niat dan tekad Anda akan menjadi lebih kuat, dan pikiran Anda akan mulai menunjukkan bukti realitas baru yang Anda ciptakan. Jika Anda meluangkan waktu untuk menegaskan kembali pengalaman yang ada yang tidak ingin Anda lanjutkan, yang dengan memusatkan perhatian pada batasan, maka ruang antara Anda dan apa yang Anda inginkan akan tetap ada. Atau, Anda bisa menetapkan niat Anda untuk merentang atau mengarahkan ke dalam impian Anda, dan menyadari bahwa Anda hanya perlu menutup ruang kecil antara Anda dan impian tersebut yang merupakan sesuatu yang selalu Anda lakukan secara alami. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.